Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan Ibu Anu Listiani. Kali ini kita akan belajar tentang enzim. Materi enzim ini adalah kelanjutan dari materi metabolisme yang sudah Ibu jelaskan minggu kemarin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa sama-sama yuk. Kita baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi enzim yang akan kita pelajari saat ini adalah yang pertama, struktur enzim. Kemudian yang kedua, kita mengenal sifat-sifat enzim. Kemudian yang ketiga, kita harus mengenal faktor apa saja yang berpengaruh terhadap cara kerja enzim. Dan yang keempat adalah cara kerja enzim. Baik anak-anak, enzim itu apa sih? Nah, enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang diproduksi oleh protoplasma dan bersifat sebagai biokatalisator. Enzim sendiri terbagi menjadi dua ya. Ada yang pertama disebut dengan gugus apoenzim atau disebut sebagai bagian protein. Yang kedua adalah gugus prostetik atau disebut dengan bagian non-protein atau bukan protein. Gugus prostetik ini terdiri dari mineral dan koenzim. Nah, contoh mineral diantaranya ada natrium, kalium, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh koenzim adalah vitamin B1, vitamin B2, vitamin B12. Itulah struktur dari enzim. Kemudian berikutnya, sifat-sifat enzim yang harus kita ketahui adalah yang pertama, enzim tersusun sebagai protein. Kemudian yang kedua, enzim bersifat termolabil. Pada suhu yang tinggi, maka struktur enzim akan mengalami kerusakan atau disebut dengan denaturasi protein. Yang ketiga, enzim bekerja sebagai katalisator atau mempercepat reaksi kimia. Yang keempat, enzim bekerja secara spesifik. Artinya, enzim bekerja pada substrat tertentu saja. Kemudian, yang kelima, enzim bersifat reversible atau reaksinya bekerja secara bolak-balik. Kemudian, yang keenam, enzim tidak ikut bereaksi, hanya mempercepat jalannya reaksi. Kemudian, yang ketujuh, sifat enzim adalah menurunkan energi aktivasi. Artinya, energi yang dibutuhkan untuk melangsungkan sebuah reaksi. Nah, dengan bantuan enzim, maka energi yang dibutuhkan menjadi lebih kecil. Kemudian berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Ada 5 ya. Yang pertama adalah suhu atau temperatur. Karena enzim tersusun oleh protein, maka pada suhu yang tinggi, enzim akan mengalami kerusakan. Ada disebut dengan suhu optimum. Pada manusia, suhu optimum berkisar antara 35 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada derajat keasaman atau pH. Pada enzim tertentu bisa bekerja pada pH netral, contohnya enzim petialin yang ada di dalam mulut. Kemudian ada enzim tertentu yang bisa bekerja hanya pada kondisi yang asam, contohnya enzim yang ada di dalam lambung, pepsin dan renin. Kemudian yang ketiga ada enzim yang bisa bekerja hanya pH basa, contohnya ada tripsin dan amilase. Enzim ini bekerja di usus 12 jari. Kemudian faktor yang ketiga adalah aktivator atau yang mengaktifkan kerja enzim. Di antaranya ada kofaktor dan koenzim seperti vitamin B,
B1, B2, sampai B12. Faktor-faktor enzim yang berikutnya ya. Yang keempat adalah ada yang disebut dengan inhibitor atau zat yang dapat menghalangi kerja enzim. Inhibitor ada dua jenis, ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Kemudian faktor yang berikutnya adalah konsentrasi enzim dan substrat. Jika jumlah enzim lebih banyak dibandingkan dengan jumlah substrat, maka reaksi akan berjalan lebih cepat. Kebalikannya, jika jumlah enzim sedikit dibandingkan dengan jumlah substrat, maka reaksi akan berjalan lebih lambat. Itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Sedangkan berikutnya adalah bagaimana cara enzim bekerja atau mekanisme enzim bekerja. Ada dua model ya. Nah, model yang pertama kita sebut sebagai model lock and key atau disebut dengan kunci dan gembok. Pada bagian ini, sisi aktif enzim tidak bersifat fleksibel. Jadi, kunci harus berpasangan dengan gemboknya, atau enzim harus berpasangan dengan substratnya. Kemudian, pada model yang kedua, atau disebut dengan induced fit, atau teori kecocokan. Nah, pada bagian ini, sisi aktif enzim dia bersifat lebih fleksibel, akan menyesuaikan bentuk substrat. Baik anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan soal latihan bekerja untuk mengerjakan soal-soal berikut ini. Kalian jawab ya. Kemudian ada soal yang kedua, masih tentang ciri-ciri enzim. Kemudian soal yang ketiga, cara enzim bekerja. Kemudian soal yang keempat, ini sifat-sifat enzim. Kemudian soal yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Baik anak-anak, sekian dulu untuk pembelajaran saat ini. Kita bertemu di pertemuan berikutnya untuk membahas materi tentang respirasi aerob dan anaerob. Tetap jaga kesehatan ya.